Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Qori Sarullah Ramadan dari Termodinamika kelas A dengan NIM 27310911005. Nah, yang terhormat Bapak Dr. Eng Dendiadi Saputra selaku dosen termodinamika kelas A dan juga teman-teman sekalian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal 9.9.34, di mana yang ditanya itu adalah tekanan dan temperatur akhir pada proses kondisi tersebut. Yang kedua adalah energi keluaran, yang ketiga adalah thermal efficiency, yang keempat adalah MEP. Ini adalah proses siklusnya, yaitu dari Otto sendiri, dan juga kita langsung masuk ke jawaban, di mana terdapat diagram PV, di mana kondisi V2 sama dengan V3 itu sama dengan 1 per R V1, dan V1 sama dengan V4. Jadi kita lanjut saja ke tingkat keadaan pertama. Jadi kita bisa lihat pada tabel A17 di Cengil itu didapat mungkin dari R dulu. R itu seperti terdapat pada soal itu sama dengan 8, P sama dengan 95 kPa, T sama dengan 27 derajat atau 300 Kelvin, dan Qin-nya itu sudah diketahui pada soal, itu adalah 750 kJ per kilogram. Untuk VR1 sendiri itu ada di tabel A17, kita bisa ambil dari yang diketahui yaitu 621,2, dan U1-nya itu adalah 214,07 kJ per kilogram. Kita lanjut ke tingkat keadaan 2, di mana P2 sendiri itu adalah 1705,1512. Nah, dari mana dapat P2? Jadi P2 itu kita bisa cari, harus kita mengetahui terlebih dahulu VR-nya. Jadi VR sendiri itu kita dapat dari sini. Untuk rumus VR sendiri adalah VR2 per VR1 sama dengan V2 per V1 sama dengan 1 per R. Karena kita membutuhkan VR2, jadi kita VR2 sama dengan VR1 dikali 1 per R. Jadi jadi VR1 tadi adalah 621,2 dibagi R tadi, dibagi R-nya itu adalah sama dengan 8, yaitu didapatkan VR2 adalah 77,65. Nah, VR2 tadi kita bisa menggunakan hasil VR2 tersebut untuk mencari U dan T-nya. Terlebih dahulu kita mencari T terlebih dahulu. Jadi kita bisa interpolasi dari 77,65 yang didapatkan dari hasil pencarian VR2 tadi. Nah, mungkin untuk interpolasinya kita bisa dapat T2-nya adalah 673,0680 Kelvin. Nah, langsung saja kita tulis di sini hasilnya T2-nya. Jadi T2 ini kita bisa pakai kembali untuk mencari P2. Jadi P2 itu kita memakai rumus PVT, di mana P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. P2 sama dengan V1 per V2 dikali T2 per T1 dikali PI. Nah, karena V1 per V2 itu adalah sama dengan R, maka kita langsung saja ganti dengan R, yaitu 8. T2 per T1 kita masukkan rumus tadi adalah T2 itu 673,086 dibagi dengan suhu awal tadi, yaitu 300 Kelvin, dikali tekanan pada P1 itu 95 kPa. Didapatkan P2 adalah 1705,1512 kPa. Selanjutnya kita mencari U. U ini kita bisa cari juga menggunakan hasil dari VR tadi kita dengan cara interpolasi. Jadi ini mungkin bisa dilihat interpolasinya. Kita bisa menginterpolasikannya dari hasil VR tadi, dan didapatkan hasil U2 itu adalah 491,22 kJ per kilogram. Selanjutnya kita lanjut aja ke tingkat keadaan 3, di mana kita akan membutuhkan U3. Jadi U3 ini kita bisa cari menggunakan rumus Qin. Jadi Qin ini sendiri adalah U3 kurang U2.
karena kita mau mencari U3-nya, jadi kita langsung pindah ruas saja, jadi U2 ditambah QN. Jadi U3 sama dengan 491,22 ditambah 750 kJ per kilogram. Didapatkan hasil U3 ini adalah 11241,22 kJ per kilogram. Kita langsung tulis saja di sini hasilnya. Nah, karena masih ada T3, VR3 dan P3 yang belum diketahui, kita bisa cari hasil yang kosong tadi ini T3, P3 dan VR3 menggunakan interpolasi dari hasil U3 tadi. Jadi mungkin kita mencari VR3-nya terlebih dahulu, di mana interpolasi VR3 seperti gambar pada di samping VR3. Jadi di mana 1247,72 dikurang 1242,72 per 1223,87 dikurang 1242,42, di mana interpolasi ini itu adalah tengah dikurang atas dibagi bawah dikurang atas. Kita dapatkan hasil VR3 nya itu adalah 6,579. Nah, dari hasil tersebut kita bisa mencari T3 nya. Kita dapatkan T3 ini dari interpolasi T3 dengan U3. Interpolasi untuk cara interpolasinya mungkin sama seperti di atas, yaitu didapatkan hasil adalah 1539 Kelvin. Karena kita membutuhkan P3 juga, jadi kita menggunakan rumus P3, itu adalah V2 per V3 dikali T3 per T2 dikali P2. Nah, V2 per V3 ini adalah 1. Kenapa 1? Karena dari hasil yang sesuai dengan hasil yang tadi ini, itu adalah kalau kita misalkan kita pindah ruas, itu hasil dari V2 per V3 itu kita pindah ruaskan R ini ke bawah, jadi dia jadi R per R, jadi sama dengan 1. Nah, jadi 1 bagi 1 dikali 1539 per 673,089 dikalikan P2 yang kita dapatkan sebelumnya 1705,1512. Itu dapatkan hasil 3898 kPa. Karena tingkat keadaan 3 sudah selesai kita cari, lanjut saja kita ke tingkat keadaan 4. Tingkat keadaan 4 ini kita membutuhkan yang namanya U4, T4 dan VR4. Jadi U4 ini kita bisa cari menggunakan hasil VR4. Karena kita belum mendapatkan VR4, nah kita bisa mencari VR4 menggunakan rumus VR4 per VR3 dikalikan V4 per V3. Jadi jadi R ini kita bisa pindah ruaskan. Jadi hasil akhir rumusnya itu adalah VR4 sama dengan VR3 dikalikan dengan R. Jadi sama dengan 6579 dikalikan 8 sama dengan 52,632. Nah, karena sudah didapatkan hasil VR4 tadi, kita bisa menggunakan untuk mencari U4 dengan cara menginterpolasikan U4 dengan VR4 tadi. Dimana hasil interpolasinya mungkin cara interpolasinya sama dengan di atas. Kita langsung saja ke hasilnya U4, yaitu adalah 571,93 kJ per kilogram. Karena didapatkan tingkat kondisi 1 dan tingkat kondisi 4 sudah didapatkan, kita mencari Q-nya. Q itu adalah rumusnya adalah sama dengan U4 dikurang U1. U4 tadi kita sudah dapat. Kita sudah mendapatkan U4, yaitu 571,93 dikurangi 214,07, yaitu adalah 357,86. Dan kita mencari Winnet-nya sama dengan Q-in kurang Q-out. Q-in-nya tadi adalah 750 dikurangi 357,86, hasilnya adalah 392,14 kJ per kilogram. Dan efisiensi termalnya itu adalah rumusnya itu adalah Winnet per Q-in. Masukkan hasil yang tadi 392,14 dibagi 750 dengan hasil yaitu adalah 0,523 atau sama dengan 52,3%. Selanjutnya kita cari adalah MEP.
MEP itu rumusnya adalah W net per V1 kurang V2. Karena kita membutuhkan V1, kita cari dulu V1 nya menggunakan RT1 per V1. Jadi rumusnya itu adalah 0,287 kPa meter kubik per kilogram Kelvin dikalikan 300 per 95. Jadi kita dapat V1 nya adalah 0,9 meter kubik. Nah, karena V1 sudah dapat, kita masukkan saja ke rumusnya. Nah, V2 ini kita bisa ganti rumusnya dengan 1 kurang 1 per R, dimana 1 kurang 1 per R itu adalah 1 kurang 1 per 8. Jadi di sini adalah 392,14 di per 0,9 hasil ini tadi dikalikan 1 kurang 1 per 8. Jadi hasil akhirnya adalah 498 kPa. Baik, kita lanjut ke nomor yang kedua. Bisa lihat soalnya, dan ini adalah siklus diesel. Jadi pada soal 95.6 kita bisa lihat pada diagram PV nya, dimana kondisi siklus diesel ini itu kondisi V1 sama dengan V4 nya itu sama. Kita bisa lihat sini pada diagramnya, dan kondisi V2 nya ini itu diketahui adalah V1 per R, dan V3 nya adalah sama dengan RV2. Lanjut saja ke tingkat keadaan 1. Kita ketahui adalah P1 sama dengan 95 kPa berdasarkan soal, dan T1 nya adalah 15 derajat. Karena kita membutuhkan suhu Kelvin, kita tambah saja dengan 273. Hasilnya adalah 288 Kelvin. P1 nya sama dengan itu adalah kita mencari volume dari siklus diesel tadi, mencari volumenya. Jadi rumusnya adalah VR kuadrat kali T, dimana 3,14 dikalikan jari-jari dari piston tersebut dikalikan 0, itu adalah 0,05 kuadrat dikalikan 0,12 sama dengan 0,000942 meter kubik. Untuk K sendiri ini adalah ketentuan pada tabel juga, yaitu pada tabel A2. Kita lanjut ke TK2 sama dengan V2 sama dengan 5% dikalikan 0,0942 meter kubik sama dengan 0,000471 meter kubik. Selanjutnya kita mencari R. R itu adalah rasio dari siklus tersebut. Jadi rumusnya adalah V1 per V2, di mana 0,00942 meter kubik dibagi 0,000471 meter kubik. Kita dapatkan hasilnya adalah 20. Selanjutnya kita memerlukan T2. T2 sendiri adalah T1 dikalikan V1 per V2 dikalikan V1 per V2 pangkat K kurang 1. Karena V1 per V2 ini adalah sama dengan R, langsung saja masukkan rumus R-nya. Langsung saja masukkan nilai R-nya. Yaitu adalah 288 Kelvin dikalikan 20 dipangkatkan 1,4 dikurang 1 sama dengan 954,56 Kelvin. Kita lanjut mencari P2. P2 dari TK2 yaitu adalah P1 sama dengan P1 dikali V1 per V2 pangkat K. P1 nya adalah 95 berdasarkan soal tadi dikalikan 20 pangkat 1,4 karena K-nya adalah 1,4, jadi dipangkatkan 1,4 dengan hasil 6297,5 kPa. Kita lanjut ke tingkat keadaan 3 sama dengan kita mencari T3 nya terlebih dahulu. Jadi T3 ini sudah ada pada soal, yaitu adalah 2000 derajat Celcius. Karena kita membutuhkan nilai Kelvin, kita tambah saja ke 273. Kita dapatkan hasil 2273 Kelvin. Untuk P3 pada diagram tadi kan sama, itu adalah P3 sama dengan P2 karena dia sejajar berarti sama. P3 sama dengan P2 itu adalah 6297,5 kPa. Untuk kita cari dari rasio kompresinya. Rasio kompresi itu adalah rumusnya adalah T3 per T2. Jadi T3 nya kita langsung masukkan saja 2273 per 954,56 sama dengan 2,38. Lanjut kita masuk ke mencari V3. Itu rumusnya adalah V2 dikalikan R
sama dengan 0,000741 meter kubik dikalikan 2,38, kita dapatkan hasil inilah 1,12 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Karena tingkat keadaan 3 sudah selesai, kita lanjut ke tingkat keadaan 4, di mana kita membutuhkan V4, T4, dan P4. V4 itu adalah tadi kita lihat kembali pada diagram tersebut. Ini itu sama ya dengan P1 atau sama dengan P4. Nah, karena nilai sama, berarti kita langsung masukkan saja 0,00942 meter kubik, dan T4-nya adalah sama dengan T3 dikalikan V3 per V4 pangkat K kurang 1. Kita masukkan nilainya seperti ini. Didapatkan hasil T4 adalah 966,025 Kelvin. Kita mencari P4-nya. P4 itu rumusnya adalah P3 dikalikan V3 per V4 pangkat K. P3-nya kita masukkan saja berdasarkan nilai di atas tadi. Itu adalah 6297,5 kPa dikalikan 0,00012 per 0,000942 pangkat 1,4. Kita dapatkan hasil P4-nya adalah 314,875 kPa. Nah, kita lanjut ke pertanyaan, itu adalah kita mencari massa udaranya. Massa udara itu adalah M sama dengan PVRT. Jadi kita mencari M terlebih dahulu. Itu P-nya 95 kPa dikalikan V. Nilai V tadi adalah 0,00942 meter kubik per R. R itu adalah ketetapan. Jadi ada pada tabel A2. Itu adalah 0,2870 kJ per kilogram dikalikan dengan 288 Kelvin. Itu kita dapat hasilnya adalah 0,00108 kJ per kilogram. 0,00108 satunya kilogram. Maaf. Selanjutnya tadi adalah RPM-nya. RPM itu 1600 RPM. Untuk jumlah revnya adalah 2. Pada siklus diesel ini itu berjumlah 2. Jadi kita bagi aja 1600 bagi 2 sama dengan 800 rev per menit. Kita cari M dot-nya. M dot itu langsung masukkan saja. Jadi hasil dari massa dikalikan dengan RPM tadi. Jadi 0,00108 dikalikan 800, itu hasilnya nanti 0,1156 kg per second. Qin-nya adalah CP dikalikan T3 dikurang T2. Jadi 1,005 dikalikan 2273 dikurang 954,58 kJ per kilogram. Nah, CP ini itu ada pada tabel A2 juga. Itu hasilnya di Qin-nya adalah 1325 kJ per kilogram. Selanjutnya kita adalah masuk ke efisiensi. Efisiensi itu 1 dikurangi 1 per R pangkat K kurang 1 dikalikan rasio kompresi pangkat K dikurang 1 per K dikalikan rasio kompresi kurang 1. Di mana rumusnya adalah 1, kita kebawahkan 1 dikurang 1 per 20 pangkat 1,4 kurang 1 sama dengan dikali 2,38 pangkat 1,4 kurang 1 per 1,4 dikalikan 2,38 dikurang 1. Itu hasilnya kita dapat nanti 0,63 atau 63%. Untuk W dot adalah M dot dikalikan W. M dot karena W ini adalah efisiensi dikali Qin, kita masukkan aja nilainya 0,1156 dikalikan 0,63 dikalikan 1325 kW. Itu kita dapatkan hasil W dot-nya adalah 96,5 kW. Kita lanjut ke soal ketiga, yaitu adalah tentang turbin yang berjumlah 2. Jadi ini adalah siklus Brayton, di mana siklus Brayton ini adalah kompresor dan turbin dan combustion chamber. Jadi kita lihat di sini adalah kompresornya itu adalah siklus 1 adalah 100 kPa. Pada kondisi 1 dia bersuhu 40 derajat. Lalu dari kompresor ini dia masuk ke combustion chamber.
pada tekanan 1,6 MPa. Selanjutnya diteruskan ke kondisi 3 itu pada turbin. Lalu masuk ke turbin dengan udara keluaran W dotnya ini kita belum ketahui. Dengan hasil akhir nanti itu adalah 650 derajat Celcius. Jadi ini adalah diagram siklus Brayton. Bisa dilihat ini diagram TS-nya dan ini diagram PV-nya. Di mana diagram PV itu kita bisa lihat di sini adalah P1 sama dengan P4 dan P2 sama dengan P3. CP-nya itu pada soal adalah 1108 kJ per kilogram dan CV-nya pada soal 0,821 kJ per kilogram Kelvin. K-nya 1,35, R-nya adalah P kurang CV itu 0,287 kJ. Dan ini yang diketahui pada soal. Dan ini adalah siklus dari siklus Brayton sendiri, yaitu turbin dan kompresor. Jadi kita lanjut ke TK1, di mana suhu pada TK1 itu adalah 40 derajat. Karena kita soalnya adalah Kelvin, kita ubah menjadi Kelvin itu adalah ditambah 273 adalah 313 Kelvin. Soalnya kita mencari rasio pada PRP ya, sama dengan P2 per P1 sama dengan 1600 per 100. Itu sama dengan 16. Ini adalah kondisi T2S, di mana T2S itu kita lihat di sini adalah siklusnya sebelum menuju kondisi ke TK2. Jadi TS sendiri itulah T1 dikalikan P2 per P1 dikalikan 1 pangkat K kurang 1 per K, di mana hasil akhirnya adalah nanti 642,3 Kelvin. Jadi nilainya ini tadi kita dapat dari diketahui tadi, tinggal dimasukkan dalam rumus. Jadi ya selanjutnya adalah efisiensi termal. Jadi ini adalah efisiensi kompresor. Efisiensi kompresor. Itu adalah rumusnya adalah H2S dikurang H1 per H2 kurang H1 sama dengan CP dikalikan T2S kurang T1 per CP dikalikan T2 kurang T1. Dengan efisiensi kompresornya adalah T2S kurang T1 per T2 kurang T1. Di mana T2 karena kita membutuhkan T2 kita balik saja. Jadinya T1 ditambah T2S dikurang T1 per efisiensi dari kompresor. Jadi 313 ditambah 642,3 dikurangi 313 per 0,85. Kita dapatkan T2-nya adalah 700,4 Kelvin. Dan lanjut aja kita ke proses ekspansi, di mana adalah T4S itu kondisi sebelum menuju ke tingkat kondisi keadaan 4. Jadi T4S ini adalah sebelum tingkat keadaan 4. Dengan kita mencari suhu dari T4S itu kita bisa menggunakan cara T3 dikalikan P4 per P3 pangkat K kurang 1 per K. Kita masukkan nilainya. T3 sama dengan ini adalah tadi P4 per P3 itu adalah sama dengan 1 per R. 1 per R itu kan karena R-nya 16, jadi 1 per 16 pangkat 0,35. Jadi 0,35 ini adalah hasil pengurangan dari 1,35 dikurangi 1. Nah, jadi per 1,35 sama dengan 0,4873 T3. Nah, karena kita mencari T3, jadi kita bisa masukkan T3 ini ke dalam rumus efisiensi dari turbin. T3 kurang T4 per T3 kurang T4S sama dengan CP dikalikan T3 kurang T4 per CP dikalikan T3 kurang T4S. Dengan efisiensi turbin T3 kurang T4 per T3 kurang T4S. Didapatkan T4, rumusnya T3 kurang efisiensi dikalikan T3 kurang T4S. Kita masukkan 923 sama dengan T3 dikurangi 0,88 dikurangi 0,4873 T3. Kita dapatkan T3-nya adalah 1682 Kelvin. Selanjutnya kita mencari laju aliran massa, yaitu adalah M dot. M dot sendiri adalah rumusnya PVRT, di mana P1 kali V per R tambah 1.
karena kondisi satu tadi adalah 100 kPa dan V kita sudah dapat 850 per 60 meter kubik per second per 0,287 kPa meter kubik per kilogram Kelvin yang di depan dari tabel dikalikan T1 tadi adalah 313 ini 273 tambah 40, jadi sama dengan M dotnya adalah 15,77 kg per second. Kita lanjut ke daya keluaran bersih, yaitu adalah WC in sama dengan M kali CP dikalikan T2 kurang T1, yaitu 15,77 kg dikalikan 0,821 kJ per kilogram dikalikan 700,4 dikalikan 313 Kelvin sama dengan 6.769 kW. Selanjutnya kita mencari adalah WT out nya, yaitu adalah M dot kali CP dikalikan T3 kurang T4, di mana hasil dari itu adalah 15,77 kg per second dikalikan 0,821 kJ per kilogram dikalikan 1682 dikurang 923 Kelvin. Kita dapatkan hasilnya 13.257 kW. Selanjutnya kita mencari adalah WNet, yaitu WT out kurang WC in. W dot T out kurang W dot C in sama dengan 6.488 kW. B-nya yaitu hasil dari W.net. B itu adalah rasio kerja balik, di mana rumusnya adalah RBW sama dengan WC in per WT out, W.C in per W.T out, di mana hasilnya adalah 0,511. Yang terakhir adalah efisiensi termal. Efisiensi termal kita ketahui adalah rumusnya W net per Q in. Karena Q in belum diketahui, kita cari Q in terlebih dahulu dari rumus M dot CP kali T3 kurang T2. 15,77 kg per second dikalikan 0,821 kJ per kilogram Kelvin dikalikan 1682 dikurangi 700,4 Kelvin. Kita dapatkan hasil nanti adalah 17.147 kW. Efisiensi termalnya adalah 6.488 kW dibagi 17.147 kW, yaitu adalah 0,378 sama dengan 37,8%. Itu adalah hasil dari efisiensi termal. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.